tambah 2.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anda Ilhamna ingin menjelaskan tentang uji geser langsung Direct Shear Test ASTM D3080-04. Yang pertama ada lingkup. Jadi video ini mencakup metode pengukuran kuat geser tanah menggunakan uji geser langsung UU. Interpretasi kuat geser dengan cara ini bersifat langsung sehingga tidak dibahas secara rinci. Untuk yang kedua ada maksud dan tujuan. Maksud dari uji geser langsung adalah untuk memperoleh besarnya tahanan geser tanah pada tegangan normal tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kuat geser tanah. Nah, untuk yang ketiga, ada manfaat. Hasil uji geser langsung dapat digunakan untuk analisis kestabilan dalam bidang geoteknik. Di antaranya untuk analisis kestabilan releng, daya dukung pondasi, analisis dinding penahan, dan lain-lain. Untuk yang keempat, ada keterbatasan. Uji geser langsung tidak dapat mengukur tekanan air pori yang timbul saat penggeseran dan tidak dapat mengontrol tegangan yang terjadi di sekeliling contoh tanah. Di samping itu, keterbatasan uji geser langsung yang lain adalah karena bidang runtuh tanah ditentukan, meskipun belum tentu merupakan bidang terlemah. Berikutnya yang kelima, ada peralatan. Alat-alat yang digunakan. Yang pertama ada shear box atau kotak geser, terdiri dari dua buah rangka untuk memegang contoh tanah dengan baik dan dapat disatukan satu sama lain dengan skrup pada waktu konsolidasi. Untuk yang kedua rangka terletak di dalam kotak yang dapat diisi air untuk meredam contoh tanah selama percobaan berlangsung. Rangka bagian atas mempunyai dudukan yang dihubungkan dengan piston yang berhubungan dengan propping ring. Propping ring ini digunakan untuk mengukur gaya geser horizontal yang digunakan untuk menggeser contoh tanah. Nah, yang kedua, bagian untuk menggeser shear box dilengkapi dengan sistem transmisi yang memungkinkan diganti-gantinya kecepatan pergeseran, yaitu dengan mengganti susunan gigi transmisinya. Ketiga, ada propping ring. Terus yang keempat, dial untuk mengukur deformasi vertikal dan horizontal. Yang kelima, ada beban konsolidasi. Nah, untuk yang keenam, batu pori dari beban yang tidak berkarat. Untuk yang ketujuh, pelat untuk menjepit contoh tanah. Yang kedelapan, ring untuk mengambil atau mencetak contoh tanah dari tabung sampel. Yang kesembilan, doli untuk memindahkan contoh tanah dari ring ke shear box. Yang ke-10, timbangan dengan ketelitian 0,01 gram. Yang ke-11, kertas filter. Yang ke-12, open. Yang ke-13, stopwatch. Yang ke-14, pisau dan palet. Nah, untuk yang selanjutnya ada ketentuan. Yang pertama, alat yang digunakan harus dalam keadaan baik dan propping maupun alat pengukur yang lain telah dikalibrasikan. Yang kedua, contoh tanah harus representatif atau mewakili kondisi yang akan terjadi di lapangan. Nah, yang berikutnya ada prosedur uji. Yang pertama, siapkan semua peralatan yang diperlukan. Yang kedua, keluarkan shear box dari tempat airnya. Jadikan satu shear box bagian atas dan bawah dengan memasang baut penguncinya. Masukkan plat dasar pada bagian paling bawah dari shear box dan di atasnya dipasang batu pori yang sebelumnya telah dicelupkan dalam aquades atau direbus dahulu untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam pori-porinya. Di atas batu pori diberi kertas filter yang sebelumnya juga telah dicelupkan dalam aquades. Dan di atas kertas filter ini dimasukkan pelat berlubang yang beralur. Alur ini harus menghadap ke atas dan arah alurnya harus tegak lurus arah pergeseran. Hal ini dimasukkan agar contoh tanah benar-benar terjepit secara kuat pada waktu dilakukan penggeseran. Masukkan kembali shear box ke dalam tempat airnya dan tempatkan kedudukannya dengan mengencangkan dua buah baut penjepit yang ada. Yang ketiga, masukkan contoh ke dalam shear box. Yang keempat, atur agar plat pendorong tepat menempel pada shear box bagian bawah. Cara menggerakkannya ialah lepaskan kunci penggerak manual dengan menarik clutch. Sekarang, penggeser dapat digerakkan dengan memutar handwheel. Memutar handwheel searah jarum jam akan menyebabkan pergeseran ke kanan atau maju dan sebaliknya. Setelah penggeser tepat bersinggungan dengan shear box bagian bawah, maka kembalikan lagi clutch pada kedudukan terkunci, yaitu dengan jalan menarik dan memutarnya. Yang kelima, piston propping ring diatur agar tepat menyinggung shear box bagian atas. Ini berarti propping ring belum menerima beban, jadi dial propping ring juga harus diatur tepat pada 0. Yang keenam, atur dudukan loading yoke dalam posisi kerja. Tempatkan juga kedudukan dial untuk mengukur deformasi vertikal. Atur kedudukan dial ini pada posisi tertentu. Yang ketujuh, siapkan beban konsolidasinya. Lengan pembebanan ini mempunyai perbandingan panjang 1:10. Jadi,
Beban yang bekerja juga mempunyai perbandingan 1:10. Yang ke-8, contoh tanah tiap digeser. Dengan lebih dahulu menentukan kecepatan penggeserannya. Yang ke-9, atur susunan gigi agar kecepatan penggeseran sesuai dengan yang diinginkan. Kecepatan penggeseran yang umumnya dipakai ialah 0,30 mm per menit. Yang ke-10, periksa sekali lagi apakah jarum dial probing ring dan dial deformasi horizontal tepat pada posisi normal. Sekarang penggeseran dapat dimulai, tapi jangan lupa lepaskan kedua baut yang menyatukan shear box bagian atas dan bawah. Periksa juga clutch, apakah sudah terkunci, hidupkan tombol power, lampu indikator akan menyala. Penggeseran dapat dimulai dengan menekan tombol B, D, karena posisi gigi pada D. Yang ke-13, keluarkan contoh tanah dari shear box, timbang berat contoh tanah ini dan masukkan oven selama 24 jam dalam suhu 105 derajat Celcius untuk mengetahui kadar air akhirnya. 14, ulangi semua prosedur di atas dengan 2 buah contoh tanah lagi, tetapi dengan menggunakan tegangan normal yang lain. Untuk berikutnya kita lanjut ke tahap perhitungan. Di sini terlihat hasil perhitungan di dalam Microsoft Excel. Untuk setiap sampel tanah akan berbeda-beda hasilnya. Di sini ada data pertama yang kita dapat, yaitu tegangan normal yang bergantung tanah yang kita gunakan pada tes ini. Dari mesin direct shear kita bisa melihat bahwa tegangan normalnya 0,254 kg per cm persegi. Kemudian ada kalibrasi proofing ring. Ini berdasarkan mesin direct shear test masing-masing, dan di mesin yang kita gunakan angkanya adalah 0,54 kg per div, dan untuk satu divnya itu 0,01 mm. Diameter dari proofing ring yang kita gunakan adalah 6,33 cm. Yang pertama ada waktu, sama aja dengan nomor. Yang kedua ada peralihan horizontal. Ini adalah peralihan yang dapat dilihat dari dial 100 kg bergerak per milimeter. Data kemudian ada strain. Strain itu didapatkan dari peralihan horizontal yang dibagi dengan diameter yang kemudian diubah dulu menjadi milimeter satuannya, kemudian dikalikan dengan 100%. Kemudian kita ada load dial reading dalam satuan div. Ia dilihat dari dial di sebelah kanan atas. Kemudian ada beban horizontal. Cara menghitungnya adalah dengan load dial reading dalam satuan div dibagi dengan kalibrasi proofing ring. Kita mendapatkan hasilnya sebagai berikut. Kemudian ada luas koreksi yang didapatkan dari luas dikurangi dengan beban horizontal. Kemudian ada tegangan geser. Ini adalah beban horizontal dikurangi dengan luas koreksi. Kemudian ada pergerakan vertikal yang dapat dilihat dari mesin. Kemudian ada pergerakan vertikal dalam satuan milimeter, yaitu pergerakan vertikal yang dikalikan dengan 0,01. Untuk yang terakhir kita dapat membuat grafik. Yang pertama ada grafik lingkaran Moore. Ia dapat dihitung dari membandingkan tegangan normal dengan tegangan geser. Hasil yang kita dapatkan adalah sebagai berikut. Kemudian grafik kedua yang dapat kita buat adalah grafik direct shear. Ia dihitung dari strain dibandingkan dengan tegangan geser. Sekian dari video kami tentang uji geser langsung direct shear. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.